Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat Sentosa, NPM 19640273. Saya di sini ingin memberikan penjelasan sedikit tentang pengairan pasang surut yang berfokus pada pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Langsung saja. Sekilas umum tentang pengertian pasang surut. Pasang surut adalah gerak naik turunnya muka air laut di mana amplitude dan fasenya berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodik, yakni gaya yang ditimbulkan oleh gerak reguler benda angkasa, terutama bulan, bumi, matahari. Sifat dan keadaan muka air lahan rawa pasang surut dipengaruhi oleh perilaku pasang surutnya sungai dan laut secara iklim dan topografi. Berikut adalah sekilas umum elevasi-elevasi pasang surut yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Pertama adalah HHWL, yaitu tinggi muka air tertinggi dalam rentan waktu yang ditinjau. Terus yang kedua MHWS, yaitu rata-rata dari tinggi muka air tertinggi pada saat pasang purnama dalam rentan waktu yang ditinjau. Terus yang ketiga adalah MHWL, rata-rata dari tinggi muka air tertinggi pasang dalam rentan waktu yang ditinjau. Terus MSL, rata-rata muka air dalam rentan waktu yang ditinjau. Selanjutnya MLWL, rata-rata dari tinggi muka air terendah saat surut dalam rentan waktu yang ditinjau. Terus MLWS, rata-rata dari tinggi muka air terendah pada saat pasang purnama dalam waktu yang ditinjau. Selanjutnya LLWL, tinggi muka air terendah dalam waktu yang ditinjau. Ke pokok pembahasan pengairan pasang surut yang bersumber dari rawa. Pokok pembahasan ini saya ambil contohnya untuk daerah Tamban Kabupaten Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan rejimnya, air lahan rawa dibagi menjadi rawa pasang surut dan lahan lembab. Untuk keperluan praktis, lahan rawa ini dikelompokkan dalam berbagai tipologi lahan dan tipe luapan air sesuai dengan macam-macam tingkatan masalah fisiko-kimianya. Di lahan rawa pasang surut, sebagian adalah lumpur yang berasal dari endapan yang dapat menyerap zat besi sehingga tidak meracuni tanaman yang akan ditanam untuk daerah rawa, misalkan padi dan lain-lainnya. Pasang surut air bersumber dari rawa. Ini sekilas lokasi yang saya bilang tadi. Sistem pengairan pasang surut yang bersumber dari rawa ini berlokasi di daerah Tamban, Kabupaten Marabahan, Kalimantan Selatan. Berikut adalah sistem pengairan pasang surut rawa, meliputi 1. Mengetahui sistem pengairan tata air, di mana sistem drainase dan pengaruh pasang surut berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian. 2. Mengetahui pengaruh aspek hidrologi dan aspek hidrolika terhadap pasang surut serta menghitung besarnya debit hidrolika terhadap pengaruh pasang surut. 3. Mengetahui cara pengelolaan air dan pengelolaan tanah dalam mengembangkan pertanian di lahan pasang surut.
Terus 4, mengetahui jenis pertanian yang diusahakan atau dikembangkan dan sistem pola tanaman yang digunakan. 5, mengetahui operasional dan perawatan lahan pasang surut di daerah tersebut. Terus yang terakhir, mengetahui kendala-kendala yang harus dihadapi dan usaha mengatasi pengolahan lahan pasang surut. Semua sistem yang ada ini harus selalu kita perhatikan untuk kesuksesan dalam bertanam atau bertani di pengairan pasang surut rawa. Lanjut, keadaan topografi. Keadaan topografi di daerah Tamban tergolong datar dan sebagian besar adalah tanah rawa. Dataran rawa secara umumnya dibagi menjadi 3 kelompok fisiografi, yaitu aluvial, gambut, dan marin. Daerah Tamban merupakan salah satu daerah transmigrasi yang termasuk salah satu lahan pasang surut. Lahan pasang surut merupakan lahan yang rejimnya air dipengaruhi oleh pasang surut dan surutnya air laut. Lahan pasang surut dibagi dalam 4 tipologi utama, yaitu lahan potensial, lahan sulfat, lahan gambut, dan salin. Pasang surut yang lebih pasang surut yang ada di daerah Tamban ini kebanyakan untuk daerah Marabahan adalah pasang surut sungai, karena di daerah tersebut sangat berdekatan dengan Sungai Barito. Dan kalau untuk daerah laut itu lebih ke Kapuas. Tata saluran di sini pertama adalah sistem tata saluran terbagi sistem handil. Sistem handil adalah sistem ini sudah lama dikenal di Kalimantan Selatan. Masalah yang ada adalah terbatasnya luas areal yang dapat dibuka, dan pada umumnya pada ujung saluran akan terbentuk titik mati, tidak ada air. Kedua, sistem kanalisasi. Sistem kanalisasi antara 2 sungai ini merupakan sistem yang berkembang akibat adanya sistem transportasi perairan dataran setempat. Di beberapa tempat sistem ini sudah dikenal, dan masalah yang ada adalah terbentuknya titik mati pada bagian tengah kanal, yaitu di antara 2 sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Tadi sungai yang mengapit adalah Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Terus yang untuk ketiga adalah sistem garpu. Sistem garpu sendiri adalah merupakan pengembangan dari sistem handil dengan maksud membuka areal yang lebih luas dengan mengandalkan proses pengecaran dan dalam penyediaan air irigasinya. Sistem ini terasa masih banyak mengundang masalah, terutama pada bagian ujung-ujung saluran yang tidak sempat tercuci secara sempurna. Selanjutnya adalah sistem saluran terpisah. Sistem saluran terpisah ini merupakan sistem yang memungkinkan arah aliran menjadi searah sehingga saluran irigasi dan drainase terpisah. Sistem ini teoritis terasa sempurna, namun permasalahan yang muncul adalah adanya pertentangan pengguna atas saluran dan diperlukan pintu-pintu air yang cukup baik. Selanjutnya adalah sistem polder. Sistem polder
yaitu merupakan sistem yang memungkinkan penguasaan air secara sempurna, namun akan diperlukan subsidi berupa sarana relatif sulit untuk direalisasikan mengingat kondisi lingkungan yang biasa kurang mendukung. Terus selanjutnya adalah sistem pantai. Sistem ini merupakan kemungkinan perkembangan lahan pantai untuk pertanian, penggunaan pintu air, tanggul mutlak diperlukan untuk mencegah intrusi air laut ke arah pertanian. Dari semua sistem saluran yang ada, menurut saya yang paling lebih sering digunakan untuk daerah Kalimantan Selatan adalah sistem handil. Terus drainase yang ideal. Drainase yang ideal yang digunakan di daerah Tamban adalah yang pertama memberikan kemudahan pembajak, kedua memberikan musim tumbuh, ketiga adalah membantu ventilasi, keempat mengurangi erosi. Berikut adalah ukuran saluran yang ideal yang dipakai. Penampang saluran tinggi air maksimal 178 cm. Potongan melintang saluran. Ini adalah gambaran saluran yang ideal dipakai untuk daerah tersebut. Analisa saluran tersebut didapat melalui berbagai data. Pertama adalah data pasang surut, berikut dengan grafiknya. Sedikit dari dokumentasi pengukuran pasang surut. Aspek hidrologi. Aspek hidrologi pertama adalah unsur meteorologi. Yang pertama, jenis presipitasi. Jenis ini pengaruhnya terhadap limpasan sangat berbeda, yang tergantung pada jenis ini, yakni hujan atau salju. Jika hujan, maka pengaruhnya adalah langsung ke hidrop. Itu hanya dipengaruhi intensitas curah hujan dan besar curah hujan. Selanjutnya adalah intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan juga berpengaruh pada limpasan permukaan yang tergantung dari kapasitas infiltrasi. Jika intensitas hujan melampaui kapasitas tersebut, maka besarnya limpasan permukaan akan segera meningkat sesuai dengan peningkatan intensitas curah hujan. Akan tetapi, besarnya peningkatan limpasan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan curah hujan lebih yang disebabkan oleh efek penggenangan di permukaan tanah. Yang ketiga adalah lama curah hujan. Lama curah hujan di sini adalah di setiap daerah aliran terdapat suatu lamanya curah hujan yang kritis. Jika lamanya curah hujan itu kurang dari lamanya yang kritis, maka lamanya limpasan itu praktis akan sama dan tidak tergantung dari intensitas curah hujan. Jika lamanya curah hujan itu lebih panjang, maka lamanya limpasan permukaan itu juga menjadi lebih panjang. Selanjutnya, distribusi curah hujan. Distribusi curah hujan di sini adalah kondisi seperti topografi, tanah dan lain-lain
di seluruh daerah pengaliran itu sama, dan umpannya jumlah curah hujan itu sama, maka curah hujan yang distribusikan mengakibatkan debit puncak yang minimum. Selanjutnya adalah unsur daerah pengaliran. Kondisi penggunaan tanah untuk daerah tersebut. Sebuah sungai yang sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan tanah. Dalam daerah pengaliran itu daerah hutan yang ditutupi tumbuh-tumbuhan yang lebat dan sulit mengadakan limpasan permukaan karena kapasitas infiltrasi yang besar. Yang kedua, luas daerah pengaliran. Jika semua faktor-faktor termasuk curah hujan, intensitas curah hujan, dan lain-lainnya tetap, maka limpasan itu yang dinyatakan dengan dalamnya air rata-rata selalu sama dan tidak tergantung dari luasan daerah pengaliran. Berdasarkan asumsi ini, mengingat aliran persatuan luas itu tetap, maka sebanding dengan luas daerah pengaliran. Yang ketiga, kondisi topografi. Kondisi topografi dalam daerah tersebut, elevasi, gradien, arah, dan lain-lainnya dari pengaliran mempunyai pengaruh terhadap daerah pengaliran itu sendiri. Corak daerah pengaliran adalah faktor bentuk yakni perbandingan panjang sungai utama terhadap lebar rata-rata daerah pengaliran. Jenis tanah. Mengingat jenis tanah di daerah tamban adalah butir-butir tanah, coraknya dan cara pengendapannya adalah menentukan kapasitas infiltrasi, maka karakteristik limpasan itu sangat mempengaruhi oleh jenis tanah daerah pengaliran itu. Selanjutnya adalah aspek hidrolika. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek hidrolika. Pertama adalah kemiringan saluran. Kemiringan saluran itu sendiri, kemiringan drainase yang terbuka pada tanah yang rendah dan hampir rata, paling besar harus sama dengan kemiringan permukaan tanah. Sepanjang ini tidak akan menyebabkan kecepatan aliran air yang luas, biasa, dan erosi saluran. Besar kemiringan dasar saluran berkisar paling sedikit 0,05% sampai 0,15%. Terus kondisi fisik saluran yang harus diperhatikan untuk faktor-faktor aspek hidrolika, dan selanjutnya kecepatan maksimum. Berikut adalah contoh saluran yang di situ. Karena sudah banyak terkikis ini oleh aliran air yang sangat deras. Pola tanam di lahan pasang surut bersumber dari rawa. Pola tanaman di lahan pasang surut bersumber dari rawa sangat bergantung kesuksesannya dengan menerapkan, pertama, jenis pertanian yang diusahakan, kedua, sistem pola tanaman. Sistem pola tanaman sendiri di daerah tamban petanaman padi berupa padi sawah. Pengairan padi hanya bergantung dari air hujan dan pasang surut air sungai. Pada tempat yang memungkinkan diusahakan padi yang unggul, dan pada umumnya habitus padi unggul pendek.
Ketiga adalah produktivitas lahan pasang surut. Operasional dan perawatan. Dalam operasional dan perawatan juga terdapat masalah dan kendala yang harus dihadapi, antara lain adalah zat yang beracun, adanya zat beracun, terus rendahnya kesuburan tanah, hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan, tidak adanya operasional yang memadai, karena di daerah Tamban masih sangat infrastruktur untuk jalan masuknya saja masih lumayan susah. Ada beberapa titik-titik untuk infrastrukturnya susah untuk mencapai tujuan di daerah pertanian. Terus adanya hama dan penyakit. Selanjutnya kesimpulan sistem drainase di daerah Tamban diketahui sebagai drainase jenis terbuka. Drainase terbuka dipergunakan secara luas untuk mengangkut air ke tempat pengeluaran yang jauh. Sistem pengairan pasang surut juga mempunyai kelemahan dalam segi operasional maupun dalam segi perawatan. Oleh sebab itu diusahakan tanaman yang ditanam di lahan rawa harus dirawat dan diperhatikan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Terima kasih untuk Bapak Adi Surya yang sudah mengajarkan kami semua para mahasiswa tentang pengairan pasang surut. Saya mohon maaf kalau dalam penjelasan saya yang singkat ini terdapat kekeliruan dalam perkataan atau penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.